Hari ini saya akan membahas berita pilu 4 balita bersaudara terbakar. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Rapanjana Jepadilah dari kelas HK24E. Ini tugas hukum pidana. Saya akan membacakannya. Itu pada Selasa 6 Mei 2025 sekitar pukul 2 WITA terjadi kebakaran hebat di sebuah rumah di Jalan R. Suprapto, Kelurahan Penggoloka, Kecamatan Puwatu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Di dalam rumah tersebut ada 4 balita bersaudara terkunci tanpa pengawasan orang dewasa. Ibu mereka, Siska Amelia, 23 tahun, saat itu sedang keluar rumah bersama pacarnya membeli makanan dan keperluan lainnya. Akibat kebakaran tersebut, 2 anak berinisial NM, 2 tahun, dan ZA, 1 tahun, ditemukan tewas di dalam rumah setelah api berhasil dipadamkan. Lalu ada saudara kembar NM dan NW, 2 tahun, yang sempat diselamatkan dengan luka bakar serius meninggal dunia di keesokan harinya di rumah sakit. Sementara SN, 4 tahun, anak tertua, berhasil selamat dan masih menjalani perawatan intensif. Kejadian tragis ini memicu keprihatinan publik dan sorotan terhadap sistem perlindungan anak di Indonesia. Para ahli melihat bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan sistematik dalam melindungi anak-anak, terutama dalam konteks pernikahan dini dan pola pengasuhan yang tidak memadai. Pihak kepolisian telah memulai penyelidikan termasuk memeriksa 6 saksi terkait peristiwa ini. Pertama, menurut saya untuk ibu korban, mungkin dia meninggalkan tanggung jawabnya, di mana meninggalkan 4 anaknya di dalam rumah sendirian tanpa ada pengawasan orang dewasa. Lalu untuk kita melihat umurnya pun sepertinya dia adalah melakukan pernikahan dini, karena kita melihat dari anak tertuanya di umur 4 tahun dan ibunya Siska Amelia berumur 23 tahun. Berarti kalau kita hitung, dia melahirkan atau mengandung saat berumur 18 tahun. Berarti masih, ya sebenarnya tidak di bawah umur juga, tapi masih muda. Lalu berita ini menjadi sangat hangat dan banyak dibicarakan di banyak platform sosial media, dikarenakan ibunya ini sudah menikah 3 kali. Jadi anak-anaknya itu beda-beda bapak ya. Dan sekarang dia sedang menjalani hubungan juga dengan pacar barunya. Makanya dia beralasan keluar untuk membeli peralatan dan makanan. Lalu kita akan masuk ke analisis filosofis keadilan, hak asasi manusia, dan prinsip moral. Tragedi ini mencerminkan kegagalan mendasar dalam memenuhi hak asasi anak, khususnya hak perlindungan dan keselamatan. Konvensi Hak Anak PBB pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah. Dalam konteks ini, tindakan ibu yang meninggalkan 4 anak balitanya terkunci di rumah tanpa pengawasan orang dewasa selama 4 jam merupakan bentuk pengabaian yang serius terhadap prinsip moral dan tanggung jawab orang tua. Secara filosofis, tragedi ini menyoroti ketimpangan antara nilai-nilai moral dan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan realistis perilaku individu. Maksudnya
atas perilaku individual. Kehadiran norma sosial yang mengedepankan perlindungan anak seharusnya tercermin dalam tindakan nyata, bukan sekedar wacana. Kegagalan ini menunjukkan perlunya refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai keadilan dan moralitas diinternalisasi dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu adapun dari analisis sosiologis, dampak sosial dan konteks sosial budaya. Dari perspektif sosiologis, kasus ini mencerminkan disfungsi dalam struktur keluarga dan lemahnya sistem pengawasan sosial di lingkungan masyarakat. Penelantaran anak oleh orang tua, seperti yang terjadi dalam kasus ini, seringkali berkaitan dengan faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan tekanan sosial. Menurut Surjono Sukanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, disorganisasi keluarga dapat menyebabkan kegagalan dalam fungsi pengasuhan dan perlindungan anak. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga dan melindungi anak-anak di lingkungan sekitar juga tampak lemah. Ketiadaan mekanisme komunitas yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah situasi berisiko tinggi bagi anak-anak menunjukkannya perlu solidaritas sosial dan sistem pengawasan komunitas. Ini penting untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Lalu yang terakhir adalah ada analisis yuridis, aspek hukum, dan penegakannya. Secara yuridis, tindakan meninggalkan anak tanpa pengawasan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran anak. Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sanksi pidana untuk pelanggaran ini diatur dalam pasal 80 undang-undang yang sama, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Dalam kasus ini, pihak kepolisian telah memulai proses penyelidikan terhadap ibu korban. Namun hingga saat ini belum ada informasi mengenai status hukum yang bersangkutan. Penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulang kembali kejadian yang serupa. Selain itu, kasus ini juga menyoroti perlunya evaluasi sistem perlindungan anak di Indonesia, termasuk peningkatan kesadaran hukum di kalangan orang tua. Kesimpulannya adalah tragedi kebakaran yang menewaskan 3 balita ini di Kediri merupakan cerminan dari kegagalan kolektif dalam melindungi hak-hak anak dari sudut pandang filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kasus ini menuntut kita untuk introspeksi mendalam dan tindakan konkret dari individual, masyarakat, dan negara. Penguatan nilai-nilai moral, solidaritas, dan sistem hukum yang efektif adalah kunci untuk mencegah tragedi serupa di masa depan. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih.